Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 7 Juni 2026. Pada video ini adalah video sesi Q&A di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para follower-follower, dari para pembaca kami. Juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau komentar yang dikirimkan melalui Instagram, melalui YouTube. Di sini dimana kita akan sama-sama melihat kondisi market terkini. Kita tahu kondisi IHSG dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. IHSG saat ini adalah indeks terburuk di dunia ketika indeks-indeks Asia mencetak rekor tertingginya naik signifikan. Indeks IHSG terus turun, investor asing terus keluar. Walaupun sudah keluar dari MSCI, sekarang gosipnya akan segera di downgrade ke frontier market, dan hal tersebut menyebabkan berbagai reaksi di kalangan investor. Banyak yang marah, banyak yang maki-maki kami tanpa sebab, dan banyak juga yang stres, yang depresi, bahkan banyak yang marah dan nanya sebenarnya mereka itu harus gimana. Karena berulang kali saya katakan, kalau investor retail beli, kalau kita beli, maka IHSG saham fundamental akan semakin hancur. Cuman pertanyaannya, terus kita gimana kalau nggak dibeli harga tambah turun, average kita tambah hancur, kalau dibeli pun malah tambah turun lagi. Sementara asing nggak masuk-masuk dan Konglo pun hanya menggoreng harga saham sekejap aja. Jadi pada video kali ini, jadi sebenarnya sepanjang video ini akan saya sharing soal ada perubahan. Intinya materi ini kemarin sudah saya rencanakan buat dengan satu metode, dan saya ubah signifikan karena ada pertanyaan yang masuk, ada hal-hal yang terjadi saat ini. Bahkan apa yang saya rencanakan buat saya pribadi hari Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin, melihat kehancuran IHSG, masa depan IHSG yang mungkin semakin suram ke depannya, sepertinya akan saya rubah signifikan hari ini. Pada video ini juga saya akan coba memfasilitasi atau coba membantu teman-teman yang selama ini jadi pahlawan bursa, yang udah nyangkut parah, yang udah rugi besar di bursa saham, baik di saham fundamental maupun saham Konglo, tapi yang saat ini sangat bingung harus ngapain. Karena yang selama ini dilakukan cuma beli saham, dan semakin dibeli terbukti semakin hancur. Saya coba pengen membuat mengajarkan perubahan mindset yang saya percaya kalau Anda berhasil merubah mindset Anda bisa melihat kondisi ini dengan lebih logis, dengan lebih baik, dan akhirnya akan berdampak Anda mengambil keputusan dengan lebih baik. Kurang lebih itu. Jadi saya coba create sedemikian rupa materi hari ini untuk membantu teman-teman pahlawan bursa yang pengen merubah mindsetnya, nggak pengen jadi nyangkuters doang, nggak pengen nerima BLT doang, tapi pengen profit juga, seperti rekan-rekan yang bukan pahlawan bursa selama ini gitu. Karena saya yakin, tapi di sisi lain bagi Anda yang mau jadi pahlawan bursa, mau nyangkut, passionnya nyangkut, tentunya itu hak Anda, itu uang Anda, silahkan lakukan aja. Seperti itu. Oke. Langsung aja kita bahas dulu sedikit materi IHSG. Kondisi IHSG sebulan terakhir udah turun 19,75%, ditutup di 5.594. Begitu cepatnya IHSG hancur dalam sebulan aja udah turun sampai 19%. Kayak gitu. Kalau kita lihat ini gambaran serangan asing, pembahasan kami dari podcast ke podcast, dari UBBM ke UBBM, serangan pertama asing di sini ketika investor asing memutuskan memfreeze seluruh saham di Indonesia dan mengancam Indonesia di downgrade ke frontier market. Di sini ketika 19 saham utama di negeri ini dilaporkan keluar dari MSCI, dan di sini ketika saham-saham Konglo, saham-saham Konglo utama di negeri ini keluar dari MSCI, tapi meskipun serangan demi serangan tidak ada yang berubah dari keluarnya investor asing. Ini grafik foreign flow-nya terus bergerak turun, dan sampai hari ini terus bergerak turun. Bahkan bisa dilihat dengan sangat jelas IHSG tambah hancur setelah saham-saham Konglo dikeluarkan dari MSCI. Menarik, saham-saham fundamental apalagi itu sebenarnya semua yang saya katakan terbukti benar. Yang katakan dari semua Februari bahwa masalah utamanya bukan di free float, bukan di saham Konglo, bukan di HSC, tapi di Indonesia sendiri, di mana investor asing berencana OTW mendowngrade Indonesia ke frontier market. Itu yang dulu orang nggak percaya, dulu saya dibenci, sekarang jadi pembahasan oleh influencer-influencer lainnya, karena ya akhirnya
akhirnya menjadi kenyataan. Akhirnya mereka bisa melihat apa yang saya lihat sejak serangan pertama asing. Di sini saya akan ajarkan rahasianya bagaimana sudut pandang itu. Semua ini berkat satu pertanyaan orang yang menurut saya merubah semuanya. Cuma kita bahas dulu satu persatu. Ini gambaran IHSG di bulan Juni ini. IHSG turun 8,7%. Outflow asing, dana yang berhasil dihimpun asing dari para investor lokal sebesar 7,3 triliun di 5 hari bursa. Total investor asing jual 9,38 triliun, dan di sisi lain ada juga di saham-saham lainnya investor asing beli 1,9 triliun. Jadi netnya 7,39 triliun. Inilah uang yang diambil dari anak-anak bangsa. Inilah investor lokal. Karena investor asing jual segini, kalau dia jual segini berarti dia dapat duit 1,93 triliun. Dapat dari mana? 1,992 triliunnya dapat dari asing yang lain atau partner dia atau akun dia yang lain. Oke, kalau 1,9 triliun berarti sisanya harus dapat dari mana? Dari kita, dari anak bangsa, dari pahlawan bursa, dari konglo lokal sebesar 7,39 triliun. Inilah jumlah uang yang berhasil dikumpulkan ke pahlawan bursa, investor asing, dan dibawa pulang ke negerinya dari 1 sampai 5 Juni kemarin. Oke, terus ada update apa aja? Oh ya, ini gambarannya yang paling banyak dijual mana? Seperti biasa tentunya 2,28 triliun investor asing jualan, paling banyak itu di saham BBCA. Dari 2286 triliun, 783 miliarnya itu disumbangkan oleh retail kecil, para pahlawan bursa, atau kalau teman-teman yang punya sistem foreign flow ada indikator korban flow. Nah, korban flow-nya 783 M atau 34%. Kalau di BBCA, di Tepia 721 M disumbangkan pahlawan bursa untuk beli saham Tepia yang dijual asing. Ini bukan dijual sama supir angkot, dijual asing. Ini yang kami bahas, ada outflow di podcast sebelumnya, ada outflow mencurigakan berbahaya di Tepia yang saya bilang pantau dulu, tunggu dulu. Ini kalau mau beli Tepia tunggu dulu outflow-nya berhenti. Dan sepanjang bulan Juni ini nggak berhenti. Di PBRI peringkat ketiga tentunya saham fundamental lainnya 1,5 triliun itu didapat dari pahlawan-pahlawan bursa kecil. Ada pahlawan bursa middle segala macam nggak masuk indikator korban flow. 518 M jadi 50%, dan seterusnya. Ada BMRI, ada ASI, ada DSSA, dan seterusnya. Inilah uang-uang anak bangsa yang berhasil diambil Bandar BCA, asing di Tepia, Bandar BRI, Mandiri, dan seterusnya. Tapi di antara saham-saham yang hancur ini tentunya seperti kita harapkan kemarin di podcast terakhir, ada beberapa saham jagoan kita yang bergerak naik. DSSA naik 24%, Brand di bulan Juni ini naik 8%, juga puji Tuhan. Kayak gitu, walaupun asingnya keluar tapi masih bisa naik. Tapi tentunya mayoritas tentunya hancur ya, seperti itu. Oke. Ada hal-hal besar yang menarik sepanjang minggu ini. Pertama, 1 Juni ini aturan ekspor satu pintu dirilis dan harga jual sumber daya alam akan ditentukan oleh PT DSI. Ini menarik, dan setelah ini keluar ada narasi besar-besaran, ada pemodal besar yang masuk ke sosial media, masuk ke rakyat untuk membangun satu narasi yang luar biasa menarik. Narasi yang minggu lalu belum ada, 2 minggu lalu belum ada, 3 minggu belum ada, tapi ada kekuatan dana besar membentuk narasi di masyarakat. Itu yang sangat menarik, narasi itu juga akan kita bahas. Semuanya dari aturan ekspor satu pintu. Dan ini menurut saya modalnya ratusan miliar. Itu buzzer, sosial media, influencer yang dibayar untuk membangun narasi tersebut sejak keluarnya berita ini. Jadi menarik. Ada berita menarik lainnya minggu ini, itu di bulan Juni ini Dadan MBG itu ditangkap, dan ini tentunya ini diturunkan malam-malam, subuh-subuh ditangkap, dan pagi-paginya IHSG langsung runtuh. Ini tentunya menyebabkan kekhawatiran besar, karena Dadan MBG ini bisa dibilang salah satu panglima besar di rezim Indonesia bergizi. Beliaulah yang paling berjasa menyebarkan MBG ke begitu banyak, ke pelosok-pelosok Indonesia, ke setiap titik di Indonesia. Bukan cuma itu, beliau juga berjasa menyebarkan SPPG
MBG, ke orang-orang penting di negeri ini, ke ormas-ormas, ke berbagai institusi, ke wakil rakyat, semua dapat jatah SPPG, semua berkat kerja keras beliau. Jadi ketika beliau ditangkap, tentunya ada kekhawatiran besar. Ada apa ini? Kok bisa salah satu putra yang paling sukses di ini, menurut saya jasanya sangat besar. Rezim Indonesia Bergizi nggak akan sesukses sekarang tanpa kerja keras pada Dan MBG ini, tapi beliau ditangkap dan itu menyebabkan kekhawatiran akan jangan-jangan MBG bakal ditutup nih. Jangan-jangan akan di-adjust, akan dirubah. Dan mungkin pada saat itu saya tadinya mikir seorang luar, ada goyah, ada heboh nih kalau ada grup WhatsApp MBG, itu ada ketakutan besar karena ketuanya, COO-nya, Chief Operating Officer-nya ditangkap. Tapi ternyata hanya beberapa jam kemudian itu tidak ada, ternyata kekhawatiran itu dihapus karena ada mega party MBG yang direncanakan di hari yang sama dengan penangkapan Dadan. Di situ orang-orang MBG yang orang-orang pemilik dapur MBG berkumpul, Pak Presiden berkumpul, putra-putra penguasa-penguasa negeri ini berkumpul untuk pesta merayakan keberhasilan MBG, dan tentunya dalam tanda kutip pesta setelah artinya apa? Artinya keluarnya Dadan ini tidak membuat MBG goyah. Mereka bahkan pesta, bahkan kalau teman-teman yang nonton videonya terlihat banget betapa makmurnya mereka ini, betapa bahagianya mereka, penuh kebahagiaan. Jadi yang mengatakan Indonesia krisis itu salah banget. Kalau Anda lihat ini fotonya, ini foto orang, ini ada di Instagram Sekretariat Kabinet atau Mensesnek, saya lupa lah, cari di Instagram, ini foto resmi, kita lihat tidak ada satu orang pun yang tidak bahagia kalau udah punya dapur SPPG. Ini kebahagiaan besar, kemakmuran besar, artinya MBG akan baik-baik aja, MBG akan bertumbuh, yang ada hanya satu orang aja ditangkap. Seperti itu, Dadan MBG ditangkap, jadi MBG akan baik-baik aja. Buat teman-teman di sini yang punya dapur tentunya sudah damai ya, sudah bahagia, bahkan mungkin langsung happy ya. Paginya ditangkap, siangnya udah party lagi, party MBG, mega party MBG. Menarik ini, kapan mega party selanjutnya. Hal lain juga yang terjadi, Moody's dan S&P beri rating investasi untuk Danantara DIM, dan waktu itu pas dengar baca ini kami langsung buat komen mendukung Danantara, menganggap bahwa Moody dan S&P ini kurang kerjaan memberikan rating buat Danantara, karena Danantara itu nggak butuh rating. Danantara itu udah hebat, udah sukses, udah ke-6 terbesar di Indonesia, udah nerbitin surat utang bunga 1% aja orang berbondong-bondong. Buat apa Danantara rating? Seakan-akan Danantara itu sovereign fund murahan atau investment banking murahan yang butuh di rating. Danantara enggak. Kayak gitu, dan ini kurang kerjaan memberikan rating buat Danantara, walaupun outlook-nya negatif, menurut kami kurang kerjaan karena Danantara itu salah satu kesuksesan besar juga selain MBG dari rezim Indonesia Bergizi. Jadi 4 Juni ini ada hari penting karena pertama ada hal-hal penting di 4 Juni, penangkapan Dadan MBG, mega party MBG disentul, outlook negatif Danantara oleh Moody's. Hari yang sama juga USD turun pertama kali tembus ke 8.000. Tapi terlepas dari itu, ini beritanya, Purbaya mengatakan bahwa Pak Purbaya nggak panik. Sebagai content creator Indonesia mengatakan dia nggak panik. Tentunya itu salah satu yang sangat berharga buat para pahlawan bursa, buat investor lokal, karena artinya ada keyakinan. Pak Purbaya aja nggak panik, udah 18.000, berarti saya juga nggak panik. Dan terbukti bahwa langsung ditunjukkan rakyat Indonesia juga nggak panik, bahkan ikut merayakan penangkap mega party MBG, outlook negatif Moody's dan lain-lain, dengan melakukan pembelian sebesar 1,43 triliun. Para investor-investor lokal, pahlawan bursa mengumpulkan duit 1,43 triliun untuk dikasihkan ke investor asing, untuk diberikan, untuk bisa dibawa pulang investor asing. Artinya apa? Panic buying, 1,43 triliun, angka yang besar. Nggak mungkin orang ketakutan borong 1,43 triliun. Itu cuma orang gila yang mengatakan ada panic buying di IHSG pada hari ini, cuma gila. Karena kalau ada kepanikan, nggak ada yang ada panic buying.
Ini juga bukti tingginya kepercayaan pahlawan bursa terhadap kinerja pemerintahan di negeri ini. Ini bukti besar kayak gitu. Bukan cuman itu, Danantara juga menunjukkan bahwa sehari setelah diberikan rating negatif, Pak Prabowo mengatakan bisa dapat suntikan dari APBN. Jadi Danantara selama ini kan baru dapat uang dari konglomerat, bisa mengeluarkan uang surat utang ke konglomerat, juga dari dividen BUMN, sekarang udah boleh di APBN. Berarti ini salah satu prestasi lanjutan tentunya dari Danantara. Ini bukti kalau Danantara ini nggak butuh rating. Selama Indonesia masih ada, saya yakin Danantara akan kaya raya, akan berhasil, akan terus bertumbuh. Orang-orang di sana akan semakin sejahtera. Seperti itu. Selama Indonesia masih ada, karena itulah hebatnya Danantara. Di hari yang sama juga keluar berita kepemilikan obligasi asing di Indonesia ke level terendahnya dalam hampir 20 tahun. Artinya apa? Artinya buat apa juga Danantara minjemin duit ke asing. Besoknya minjem duit ke asing karena Danantara udah makmur, nggak butuh SP, nggak butuh rating. Besoknya keluar berita Danantara rilis merah putih bond. Dan katanya ini kalau Anda baca berita, katanya orang-orang yang punya tabungan di atas 3 miliar itu disarankan diberi insentif tapi tidak dipaksa untuk membeli. Garis bawah ya, tidak dipaksa untuk membeli. Cuma dikasih insentif, dianjurkan untuk menyumbang buat Danantara. Memberikan bantuan. Jadi sekarang ada ini kan, ada banyak hal, ada dividen iya, APBN iya, dividen, APBN, Konglo iya. Sekarang orang-orang menengah juga sudah bisa berkontribusi untuk kesuksesan dan untuk kesejahteraan Danantara kita. Seperti itu. Saya pribadi tentunya puji Tuhan saya punya uang segini, kemungkinan saya akan borong juga supaya karena saya juga pengen diberi insentif. Saya juga nggak mau didemutualisasi. Jadi menurut saya teman-teman di sini yang punya usaha, punya tabungan di atas 3 miliar, jangan lupa beli merah putih bond ke depan supaya dapat insentif. Seperti itu. Menarik lagi. Jadi ini bukti kalau Danantara akan baik-baik aja. Buat teman-teman yang khawatir, yang bingung, yang ini kenapa nggak rilis laporan keuangan, gimana, nggak usah khawatir, Danantara akan baik-baik aja. Seperti itu. Oke, dan menarik lagi ada gerakan besar Sell Indonesia. Ini diberitakan oleh Bloomberg hari Jumat kemarin, Sell Indonesia. Jadi ini sebenarnya Sell Indonesia ini bukan hal baru. Saya mengatakan itu di akhir bulan Januari lalu, di mana investor asing mau keluar dari Indonesia, mau jual sahamnya di Indonesia. Investor asing sudah sell Indonesia dari kapan? Ini sudah jualan habis-habisan sejak akhir bulan Januari di sini sudah sell Indonesia dan terus sell Indonesia di sini. Cuma beritanya baru dikeluarkan Bloomberg, sell Indonesia, tapi sell Indonesia ini dilawan oleh Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia mendukung gerakan itu. Sell Indonesia artinya apa? Investor asing mau buang asetnya di Indonesia untuk bawa duit anak bangsa. Anak bangsa dengar itu langsung ngasihkan duitnya. Ambil, lu mau jual ambil, lu mau duit gua ambil, lu mau tabungan gua ambil. Kayak gitu, itu menarik banget. Jadi rakyat Indonesia mendukung gerakan Sell Indonesia supaya investor asing bisa keluar. Luar biasa, bukti bahwa tingginya kepercayaan negeri ini terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Seperti itu, jadi asing mau keluar, Indonesia dari mana buktinya? 2 hari ini, hari Kamis dan Jumat kemarin aja, investor lokal sudah ngasih duit 5,5 triliun buat dibawa pulang asing. Itu gaji ke-13, tabungan, jual aset, semua dikasihkan ke asing supaya asing bisa keluar, supaya bisa sell Indonesia. Jadi bisa dibilang rakyat Indonesia memang mendukung gerakan sell Indonesia supaya asing bisa keluar. Seperti itu. Dan selanjutnya tentunya kita lihat berita-berita ini, berita menarik juga yang hari ini, misalnya survei poll tracking menunjukkan 72,2% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo dan Gibran. Ini menarik, waktu pemilu mereka cuma dapat 58%, sekarang 72,2%. Ini yang menurut saya ini sesuatu yang saya selalu mempertanyakan, apakah akan ada pemilu tahun 2029? Kayak gitu. Buat apa? Kalau memang yang menang sudah pasti, buat apa?
Kayak gitu. Tapi di sisi lain, perkembangan kini membuat saya merubah sudut pandang. Saya rasa sih akan ada pemilu tahun 2029, terutama karena pemilu itu salah satu fungsinya adalah memilih wakil presiden. Seperti itu. Bahkan kami buat survei beberapa waktu lalu sebagai di Telegram kami, sebagai rakyat Indonesia, pasangan capres dan cawapres mana yang akan Anda pilih dalam Pilpres 2029. Jadi, kalau ini 2029 pemilu, pasangan mana yang akan dipilih? Pilihan tentu ada 4 kandidat utama, Prabowo Teddy, Prabowo Gibran, Prabowo Dadan, dan Prabowo Bahlil. Ternyata yang menang adalah 48% rakyat Indonesia milih Prabowo Teddy. Pak Seskap Teddy juga buat prestasi kembali di bulan Juni ini. Dia lulus Seskoat. Seskap Teddy ditetapkan sebagai penulis Taskap terbaik. Ini luar biasa, prestasi yang membanggakan juga. Salah satu putra terbaik bangsa ini dapat ini dan dapat penghargaan. Dia diberitakan di mana-mana, orang ngasih selamat di mana-mana. Menurut saya kedepannya Pak Prabowo juga ada baiknya memberikan penghargaan buat Seskoat sebagai pembaca Taskap terbaik kayak gitu. Karena ini kan Seskap Teddy dapat penulis Taskap, berarti Seskoatnya bisa diberikan penghargaan sebagai pembaca terbaik. Seperti itu. Jadi ini gambaran besar lah kondisi politik kita di depan. Oke, lanjut. Tapi terlepas dari itu kita tahu IHSG terus bergerak turun di sini. Terus bergerak turun udah 5.500 dan dari sesi Q&A ini pertanyaan terbesar yang muncul adalah kapan titik terendah IHSG. Saya baca saya kumpulkan beberapa pertanyaan. Pak Arga mau tanya, kalau boleh mendukun nih, minta saya ngedukun, kira-kira bottom IHSG itu kapan? Saya dengar Pak Arga mau liburan September nanti. Apakah artinya Pak Arga masih pesimis sampai September nanti, atau malah Bapak punya feeling bahwa September nanti IHSG masuk frontier market? Mohon dijawab Pak Arga. Sehat selalu. Saya jawab dulu pertanyaan. Izin bertanya, berarti selama asing belum net buy, IHSG akan terus nyungsep ya Pak? Yes, selama asing terus jualan, IHSG akan terus nyungsep. Pertanyaan lain, pendapat Pak Arga di IHSG akan dibawa ke angka berapa? Ini Big Bang semua turun. Kalau bank digital apa ada kemungkinan ditahan? Dan satu lagi Pak, invest di dolar aja yang bisa menguntungkan, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya. Jadi intinya banyak sekali pertanyaan, ini saya hanya pilih 3 aja. Banyak sekali yang menanyakan prediksi kami dari sisi foreign flow, dari sisi bandarmologi, dari sisi kepemilikan, kira-kira IHSG turun sampai berapa? Oke, di sini saya akan coba mulai pembelajaran mindset, pengajaran buat teman-teman bisa belajar pola pikirnya supaya Anda bisa menebak atau bisa tahu apa yang dilakukan untuk memprediksi atau mengetahui kapan bottom IHSG. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi kalau Anda kapan bottom IHSG berarti sedang mengatakan misalnya kita prediksi IHSG turun. Udah itu IHSG naik. Kapan bottom IHSG itu terjadi? Kalau IHSG udah naik. Setelah dia turun naik. Pertanyaannya ini kapan? Ini di level berapa? Oke, kalau kayak gitu kita harus belajar dulu dasar-dasar bursa saham. Oke, dasar bursa saham saya sudah sering bilang. Ya, jadi kalau ditanya kapan IHSG naik, di level berapa IHSG naik? Kalau Anda punya pertanyaan itu, Anda harus punya pemahaman apa yang bisa membuat IHSG naik. Apa yang bisa membuat IHSG naik? Ada 2, saya udah puluhan kali mengatakan. Pertama, investor asing berhenti jualan. Jadi kapan IHSG naik? Kalau investor asing berhenti jualan. Oke? Jadi artinya apa? Selama investor asing jualan, IHSG akan turun. Jadi siapa orang yang tepat Anda tanya kapan IHSG akan naik? Tanya ke asing. Karena yang tahu itu asing, investor asing yang tahu. Kalau mereka berhenti jualan, IHSG akan naik. Kalau mereka terus jualan, terus eksis Indonesia, IHSG akan turun. Itu faktor pertama. Dan di era baru IHSG, di era modern IHSG, kita tahu ada saham-saham non-fundamental, milik lokal, ada opsi kedua yang membuat IHSG bisa naik. Ini juga yang terjadi di akhir bulan Mei, di awal bulan Juni kemarin, di podcast terakhir. IHSG bisa naik bukan karena asing berhenti jualan, tapi karena konglo lokal goreng saham non-fundamental mereka. Jadi cuma ada 2 kemungkinan.
Jadi pertanyaannya, kapan konglo lokal goreng saham non fundamental mereka? Jawab. Siapa yang akan tahu? Siapa yang tahu jawaban ini? Ya konglo lokal. Kapan brand digoreng? Kapannya yang mutusin ya konglo lokal, ya supir angkot. Betul kan? Karena mereka supirnya. Jadi sebenarnya ini dua orang yang tepat yang Anda tanya. Kapan IHSG naik? Bisa tanya asing. Kalau asing berhenti jualan, asing beli lagi, maka IHSG akan naik. Kita belum tahu kapan nih. Kayak gitu. Jadi tapi yang tahu mereka. Konglo lokal juga itu udah terbukti juga kan di tanggal 2 Juni kemarin, di awal perdagangan bulan Juni langsung IHSG naik karena konglo lokal goreng saham. Itu yang saya katakan. Konglo lokal adalah harapan satu-satunya buat IHSG saat ini untuk naik karena itu salah satu opsi lain membuat IHSG naik. Artinya apa? Ini fakta ya, kita ngomong fakta, kita ngomong realita, kita ngomong mekanisme pergerakan IHSG. Bahkan di podcast sebelumnya saya mengatakan, bahkan Seskap Teddy joget-joget pun nggak bisa membuat IHSG naik. Mungkin Anda kaget ya pendukung Seskap Teddy, cuma saya mengatakan ini fakta. Saya yakin Seskap Teddy juga setuju, Seskap Teddy joget-joget pun nggak bisa buat IHSG naik. Kayak gitu. Yang bisa buat IHSG naik cuma dua itu. Investor asing berhenti jualan, berarti yang tahu investor asing, atau konglo lokal goreng saham non fundamental, berarti yang tahu konglo lokal. Artinya sebagai investor retail kita tidak memegang kendali timing dan pergerakan IHSG. Jadi titik ini kapan? Ya ini kalau dua ini terjadi, salah satu atau sekali dua ini terjadi, maka titik ini terjadi. Kayak gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan investor retail? Karena nggak ada retail di sini. Di sini retail nggak bisa melakukan apa-apa kan. ini yang tahu asing, ini yang tahu konglo lokal. Jadi apa yang bisa dilakukan investor retail? Pertama, bisa yang saya lakukan adalah ya udah saya nunggu asing berhenti jualan. Kapan nggak tahu, saya cuma nungguin. Saya cuma ketawa-ketawa, happy-happy, ngelihat asing ini, saya buat konten, saya buat video, buat ini, ngebully pahlawan bursa untuk nunggu asing berhenti jualan. Karena pada saat asing berhenti jualan, disitulah IHSG naik. Kapan yang tahu asing? Yang bisa saya lakukan hanya menunggu, sambil senyum, sambil bahagia, sambil pegang cash. Atau yang saya lakukan juga, waktu kemarin masih drama MSCI, saya tunggu konglo akumulasi. Makanya saya bilang, saya tunggu di hari pertama perdagangan bulan Juni. Saham konglo itu saya udah katakan itu dari pertengahan bulan Mei, saya udah katakan. Saya tunggu hari pertama pertengahan bulan Juni, hari pertama perdagangan bulan Juni, bahkan saya menantang semua influencer fundamentalis di negeri ini, nggak satu pun berani menjawab pertanyaan menjawab tantangan kami, dan syukur mereka nggak bantu. Karena kalau mereka ikut bersaing menjawab menganggap saham fundamental lebih bagus dari non fundamental pasca keluar dari MSCI, mereka umurnya cuma semenit pertama saham brand, saham DSSA langsung naik 20%, artinya saya langsung menang dalam semenit pertama di bulan Juni. Itu realitanya, itu yang saya sharing podcast sebelumnya kan. Jadi kalau saya cuma bisa menunggu asing berhenti jualan atau menunggu konglo mulai akumulasi. Ada ketiga yang lain. Biasanya kalau Anda nggak tahu kayak gitu, ini gambaran investor di Indonesia ya. Kalau udah bingung harus ngapain, nggak tahu masa depan, opsi lain yang juga populer di negeri ini adalah pergi ke dukun, minta dia meramalkan masa depan Anda. Itu juga tadi kan di pertanyaan juga minta saya ngedukun dong. Jadi memang kalau kita bingung, kita nggak tahu kapan, kita stres, kita depresi, banyak orang Indonesia yang pergi ke dukun. Ya nggak apa-apa. Ya saya orang beragama, saya nggak suka pergi ke dukun, saya nggak boleh pergi ke dukun. Tapi saya nggak menyalahkan orang yang pergi ke dukun saham, yang meramalkan masa depan IHSG. Oke gitu. Saya sendiri lebih milih menunggu dengan santai, menunggu dengan ketawa-ketawa, menunggu dengan bahagia daripada pergi ke dukun. Tapi di sisi lain biasanya orang nyangkut memilih pergi ke dukun, memprediksi kapan IHSG naik, memprediksi ramalnya masa depannya gimana. Mungkin sambil ngelihat bulan, sambil makan kemenyan, segala macam lah. Metode dukun di negeri ini ya nggak apa-apa juga.
nggak apa-apa juga. Memang sudah jelas kan, memang tingkat IQ negeri ini memang nggak terlalu tinggi, ya nggak apa-apa juga gitu. Saya nggak menyalahkan buat teman-teman yang percaya pergi ke dukun, nggak menyalahkan. Pertanyaannya, apa yang akan dukun itu katakan? Dukun itu memprediksi apa ya dua ini? Kapan kira-kira investor asing akan berhenti jualan, atau kapan konglo lokal goreng saham, karena untuk menaikkan IHSG hanya dua ini yang memutuskan. Dia akan membuat ramalan demi ramalan, gagal ramalan A, buat ramalan B. Gagal ramalan B, buat ramalan C. Kenapa ramalan demi ramalan? Ramalan banyakan yang salah daripada yang benar. Karena pada akhirnya tidak ada mekanisme kenaikan IHSG disebabkan oleh dukun. Seperti itu. Boleh ada 1.000 dukun di Indonesia memprediksi IHSG akan naik. Kalau investor asing tetap jualan dan konglo tidak goreng sahamnya, IHSG tidak akan naik. Seperti itu. Oke, kayak kebayang ya, biar teman-teman di sini ini mengerti sekarang. Jadi itulah. Jadi terus menurut saya kapan IHSG naik, saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Sampai berapa IHSG akan turun, saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Yang saya butuhkan adalah saya punya tools, saya punya understanding, saya menunggu dengan tenang dari jauh, apakah asing berhenti jualan. Kalau ada tanda-tanda asing berhenti jualan, itu tanda-tanda IHSG akan naik, saya bisa masuk. Atau saya tunggu, apakah konglo akan akumulasi. Itu yang saya sharing di podcast, di Gathering Alumni di tanggal 2 Juni lalu. Saya bilang waktu itu belum ada data-data itu. Belum ada data pergerakan Bandar Brand dan DSSA, belum ada. Harga sahamnya udah arah. Waktu itu kan setiap Selasa minggu pertama kami gathering dan alumni Bandarmologi, saya katakan, oke, kita tunggu ya. Pas kita cek, ternyata bandarnya belum akumulasi. Makanya saya bilang, ya udah kita siap-siap jualan kalau bandarnya mulai distribusi. Jadi saya percaya sih teman-teman yang bisa analisa Bandarmologi udah profit semua di Brand, di DSSA, 2 saham yang pada saat itu saya katakan. Karena intinya saya cuma menunggu. Kalau belum ada akumulasi ya saya jual sahamnya. Kalau asing belum berhenti jualan ya saya jual atau nggak saya beli sahamnya. Saya cuma bisa jual kalau udah beli. Seperti itu. Akan menunggu dengan santai. Kalau kami memilih menunggu dengan santai, ada orang lain yang memilih pergi ke dukun, bebas. Saya nggak tahu, saya nggak ini dan nggak tahu juga mau ngedukun apa. Karena kalau Anda ngerti, ya kan dukun bukan asing. Dukun bukan lokal, dukun ya jualan kedukunan, ya beda. Kayak gitu, nggak ada hubungan. Oke, lanjut. Sekarang inilah pertanyaan yang saya cerita yang membuat saya bahkan merubah tampilan podcast ini. Karena menurut saya ini pertanyaan yang baik dari Pak Max. Jadi pertanyaan ini benar-benar merubah saya gitu, membuat saya termotivasi buat materi ini. Saya rubah semua, saya ganti materi-materinya seperti itu. Dan sebagai ucapan terima kasih saya dengan Pak Max, biasa cowok ya, Pak Max, ini kan semua diminta nomor teleponnya atau 4 digit terakhir, bisa hubungi customer care kami. Saya mau ngasih Anda free workshop yang Anda mau, yang Anda ini kan. Yang Anda mau, kalau Anda bukan alumni, saya nggak tahu ini alumni atau enggak. Cuma kalau Anda bukan alumni, Anda mau ikut workshop apapun bisa kami free, karena pertanyaan Anda pertanyaan terbaik lah dalam ini terakhir yang membuat saya terinspirasi. Oke, saya baca dulu. Pak, bisa kasih tips bagaimana bisa punya pemikiran out of the box seperti Bapak? Karena meskipun pemikiran Bapak selalu berbeda dengan influencer lain, tapi sudah banyak buktinya kalau pemikiran Bapak yang benar. Contoh Pak Purbaya sebagai content creator, Free Float, Frontier Market, dan terakhir serangan asing ke Indonesia yang sudah Bapak katakan sejak awal tahun. Bisa ajarin step by step-nya supaya kita para investor retail juga bisa belajar berpikir dengan mandiri dan tidak termakan narasi penuh kepentingan. Oke, kenapa saya suka banget? Karena ini buat saya berpikir. Saya baca ketika masuk ini, terus gimana ya saya ngajarinnya? Apa yang membedakan? Apa kuncinya? Bahkan materi ini belum saya ajarkan di workshop sekalipun. Bagaimana bisa berpikir out of the box di bursa saham, seperti kurang lebih gimana? Oke. Jadi karena pertanyaan ini saya coba rumuskan, saya coba mikir dan saya mau coba ajarkan.
Pertama adalah kita fokus ini kan supaya tidak termakan narasi penuh kepentingan. Saya mau bahas narasi yang paling hot saat ini dan saya mau ajarkan bagaimana saya membentuk sudut pandang. Oke. Narasi paling hot di sini saat ini adalah antek-antek asing Singapura tidak, ini narasi yang saya bilang tadi ada dana, saya rasa bisa dana puluhan miliar dikeluarkan oleh orang-orang hebat di negeri ini untuk membangun narasi kalau Singapura tidak suka dengan DSI hajar lewat dolar dan IHSG. Jadi narasi yang di luar sana tiba-tiba semua investor saham, rakyat semua percaya dengan narasi ini. Kalau Singapura nggak suka DSI, itu sebabnya Singapura ada yang ngomong IMF menghancurkan dolar dan menghancurkan IHSG. Ini narasinya. Ini salah satu pemikirannya, ini sampai 70 yang like. Ada yang aneh, semenjak ekspor satu pintu akan diberlakukan, kenapa Singapura yang kepanasan? Di sini, di sisi lain rakyat kurang percaya pemerintah yang mengelola. Ini menarik karena tiba-tiba Singapura dibawa-bawa. Saya tidak pernah mendengar ada berita pemerintah Singapura mengatakan membenci DSI, tidak suka DSI dan akan menghancurkan IHSG dan menghancurkan rupiah. Tapi tiba-tiba rakyat semua percaya. Ini mirip dengan narasi rezim kurang bergizi. Tiba-tiba semua orang membenci rezim kurang bergizi beberapa tahun lalu. Ini menarik, semua rakyat tiba-tiba setuju. Oke, ini kan narasi yang baru ya. Terus gimana kita melihat? Apa yang bisa kita, jadi apakah ini benar? Apakah kita layak percaya atau ini narasi penuh kepentingan? Kenapa? Karena orang di luar sana semua percaya. Oke. Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau mendengar narasi seperti ini, narasi apapun. Pertama adalah Anda harus belajar memahami tujuan dari setiap narasi. Narasi yang dibangun adalah Singapura dan IMF sedang menyerang Indonesia dengan cara menghancurkan IHSG dan rupiah. Itu narasinya. Benar nggak IMF dan Indonesia menyerang rupiah? Masuk akal nggak? Anda mau percaya atau nggak? Intinya kan Anda nggak usah ngerubah rakyat di sana. Rakyat di sana nggak apa-apa, tapi Anda perlu percaya atau nggak. Sama seperti beberapa bulan lalu ketika saya bilang, Anda jangan percaya free float, itu kecap. Orang seluruh Indonesia boleh ngomongin free float, Anda nggak percaya. Kenapa? Karena saya membuat kerangka berpikir seperti ini. Ini kerangka berpikir, ini narasinya. Singapura dan IMF menyerang Indonesia dengan cara menghancurkan IHSG dan rupiah. Percaya atau enggak, benar atau enggak, kayak gitu. Oke, pertama, kalau ada narasi gini kita harus belajar melihat fakta dulu. Saya berulang kali bilang, fokus lihat fakta, fokus lihat data, jangan fokus percaya narasi dulu, lihat dulu faktanya. Oke, faktanya apa? Kan ini IHSG jatuh kan. Kita di ranah IHSG dulu aja. Biar ini kan bursa saham ya. Ranah IHSG aja. Apa penyebab kejatuhan IHSG? Oke, penyebab kejatuhan IHSG ada dua. Kejatuhan IHSG dimotori oleh penjualan asing di saham fundamental. Oke. Itu kan yang membuat IHSG jatuh selama ini. Ada juga konglo lokal yang berhenti menggoreng saham mereka. Di awal Juni, ketika konglo lokal menggoreng sahamnya, IHSG nggak jatuh. Meskipun udah bulan Juni. Meskipun DSI udah dini, tapi IHSG nggak jatuh karena konglo lokal menggoreng sahamnya. Ketika mereka berhenti, IHSG jatuh. Pertanyaannya, artinya konglo lokal berhenti menggoreng itu nggak ada hubungannya dengan Singapura. Kalau ini bisa aja kita berasumsi mungkin yang jualan orang Singapura. Karena DSI mungkin, tapi kalau ini konglo lokal berhenti menggoreng, apa hubungannya sama negara Singapura? Salah apa mereka? Konglo lokal berhenti ngegoreng orang-orang lokal, kenapa dianggap yang Singapura? Tapi itu faktanya. Apa penyebab kejatuhan IHSG itu? Jadi so far agak nggak masuk akal nih mereka menyerang. Cuma kita lihat dulu faktanya. Fakta ketiga penyebab kejatuhan IHSG adalah keberhasilan investor asing membawa kabur uang puluhan triliun dari Indonesia yang bisa terlaksana karena aksi panik buying pahlawan bursa dan motivasi yang diberikan oleh influencer dan antek-antek asing di negeri ini. IHSG bisa jatuh, itu salah satu penyebabnya karena pahlawan bursa berlomba-lomba menyerahkan duitnya ke investor asing. Tanpa bantuan pahlawan bursa, tanpa bantuan influencer, tanpa bantuan antek-antek asing di negara ini, IHSG nggak bisa jatuh. Kenapa? Gimana mereka jualan kalau nggak ada yang beli kan?
Kenapa asing bisa bawa duit banyak dari negeri ini? Karena investor lokal memberikan mereka banyak duit. Kalau lokal nggak diberi, nggak bisa. Seperti itu. Tanpa bantuan PB, serangan asing tidak bisa terlaksana di Indonesia. Jadi serangan asingnya besar, benar, sell Indonesianya benar. Pertanyaannya apa hubungannya sama Singapura? Gitu kan? Fakta lain, penjualan asing sudah terjadi dari Februari kemarin. Dari akhir Januari kemarin serangan pertama asing. Penjualan asing besar-besaran sudah dimulai sejak awal rezim Indonesia bergizi. Apa hubungannya sama Singapura? Kenapa tiba-tiba sekarang ada narasi Singapura yang nyerang? Kayak gitu. Kalau narasi fundamental kuat dan lain-lain itu membuat pahlawan bursa mau beli saham yang dijual asing, yang dibuang asing, jadi duit pahlawan bursa dibawa asing. Itu menyebabkan IHSG turun. Kayak gitu. Oke, itu pertama ya. Kita belajar fakta dulu. Ini semuanya fakta. Inilah yang menyebabkan IHSG jatuh. Ternyata nggak ada hubungannya dengan Singapura so far ya. Kayak gitu. Karena jauh sebelum DSI, asing udah jualan. Jauh sebelum pengumuman itu, asing sudah jualan. Oke, sekarang selain belajar fakta, kita coba memahami tujuan besar. Di sini kan yang dikatakan, ini Singapura mau menyerang Indonesia. Karena DSI. Oke, yang diserang, banyak yang mengatakan pemerintahan, penguasa, ada yang mengatakan rezim Indonesia bergizi, dan lain-lain. Oke, sekarang kita pahami dulu tujuan besar rezim Indonesia bergizi apa. Supaya kita tahu cara Singapura nyerangnya gimana. Cara IMF nyerangnya gimana. Yang saya tahu, tujuan besar Indonesia bergizi adalah MBG, memperluas MBG, memperbanyak KMP, dan memberikan uang sebanyak mungkin untuk menjamin kesejahteraan Dani Untoro. Itu menurut saya selama hampir 2 tahun ini saya melihat itu tujuan besar rezim Indonesia bergizi. Memperbanyak penerima MBG, memperbanyak KMP, dan memberikan uang sebanyak mungkin untuk menjamin kesejahteraan Dani Untoro. Artinya apa? Kalau ini tujuan besarnya, artinya menghancurkan IHSG dan rupiah sama sekali tidak bisa menghentikan tujuan dari rezim Indonesia bergizi. Kenapa? Emangnya kalau IHSG jatuh, kalau rupiah melemah, MBG berkurang? Enggak tuh. Rupiah melemah terus nih 2 tahun ini. MBG malah terus bertambah. Berarti tujuan besarnya tetap tercapai. Apakah KMP jadi buka gitu, berkurang, atau jadi tutup KMP? Saya nggak tahu buka atau tutup. Setahu saya tutup KMP. Cuma apakah ngefek ke bisnis KMP atau penyebaran KMP kalau IHSG hancur, kalau rupiah hancur? Jawabannya nggak juga kan? Apa hubungannya? Jadi tujuan utama nggak keganggu. Nggak menghentikan apa-apa, menghancurkan IHSG dan rupiah. Jadi artinya apa? Betapa bodohnya Singapura dan IMF kalau melakukan ini. Pertama, nggak ada hubungan memang. Kalau mereka yang melakukan juga betapa bodohnya, karena ini nggak ngefek. Ini membuat rezim Indonesia bergizi semakin kuat. Menyerang tapi justru membuat lawan semakin kuat. Itu nggak make sense. Seperti itu. Jadi ini memahami tujuan besarnya ya. Pertama Anda lihat dulu faktanya kejatuhan IHSG, Anda memahami tujuan besarnya. Kalau udah tahu tujuan besarnya, Anda tahu cara menyerangnya gimana atau hal apa yang jelas-jelas bukan menyerang tujuan besar tersebut. Oke, sekarang kita hubungkan fakta dan tujuan besar. Oke, semakin hancur rupiah, semakin remah para konglo lokal. Artinya apa? Artinya semakin banyak income yang akan didapat Mas Dani Untoro dari kebijakan satu pintu. Ekspor sumber daya alam kan pakai dolar. Yang nentuin harga mereka, uang harus melalui mereka. Semakin melemah dolar, Mas Dani Untoro semakin dapat banyak duit dong. Kenapa kok bodoh menyerang itu Dani Untoro dengan cara melemahkan rupiah, memperkuat dolar, justru dia tambah kaya. Dan kesejahteraan Dani Untoro adalah salah satu tujuan besar. Semakin hancur rupiah, semakin remah Pak Konglo, semakin ini.
Semakin hancur IHSG, semakin banyak duit anak bangsa yang dibawa kabur investor asing, maka akan semakin banyak orang yang membutuhkan bantuan makanan bergizi. Sesuai dengan tujuan besar dari rezim Indonesia Bergizi yang adalah memperbanyak penerima MBG. Kau banyak rakyat miskin, rakyat butuh dibantu, rakyat nggak punya duit, duitnya habis dibawa asing, akan banyak yang butuh MBG. Akan banyak koperasi yang perlu dibuat. Akan banyak dapur baru yang perlu dibuat. Itu sesuai dengan tujuan. Kayak gitu. Jadi kalau Anda melihat kayak gini dengan dengan pola saya berpikir, ya benar atau salah Anda yang memutuskan. Ini hanya pendapat, kepercayaan, imajinasi saya. Cuma dari situ artinya apa? Kalau saya gabungkan fakta dan ini bisa dikatakan meskipun rupiah semakin lemah, meskipun IHSG semakin hancur, menurut saya ini akan membuat rezim Indonesia Bergizi semakin kuat dan semakin bermanfaat buat kita sebagai rakyat Indonesia. Itu sebabnya 72% masyarakat Indonesia menganggap keberhasilan pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Nyambung semua ya, sudah mengerti sekarang. Jadi nggak usahlah Anda nyalah-nyalahin Singapura, nggak ada urusan mereka. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan lain tuh. Kan banyak yang membahas itu jawaban saya tentang itu. Ini pertanyaannya, kenapa Pak Prabowo sebegitu tidak pedulinya dengan IHSG? Oke, kita belajar memahami fakta dan tujuan lagi. Pertama, yang saya dengar kalau dari pidato-pidato beliau, menurut pemahaman saya sih Pak Prabowo memang nggak peduli sama saham. Betul kan? Bahkan sempat keluar kata mereka saham itu judi. Orang desa nggak trading saham, nggak punya dolar. Jadi kenapa nggak peduli? Karena Anda harus memahami. Itu faktanya kan. Fakta dari statement-statement Prabowo itu faktanya. Pertanyaan kedua, tujuan Pak Prabowo apa? Memperbesar MBG. Menang di pemilu 2029 katanya nanti. Memperbesar Koperasi Merah Putih. Memperluas itu. Ada nggak hubungannya sama IHSG? Nggak ada. Jadi nggak peduli. Kenapa ya? Karena nggak ada tujuannya. Sama seperti Anda ngelihat satu mobil sedang tujuannya ke Jakarta, terus Anda bingung. Kenapa ya mobil ini kok dia ngarahnya nggak ke Bandung ya? Kenapa belok-beloknya nggak kayak ke Bandung? Anda bingung. Kenapa? Karena Anda nggak tahu tujuannya. Anda melihat faktanya nggak nyambung. Kenapa dia nggak ke Bandung? Karena tujuannya memang ke Jakarta. Ngerti ya? Jadi Anda harus paham dulu tujuannya. Karena kalau Anda paham tujuannya, Anda paham mana yang berhubungan, mana yang enggak. Sama seperti saya bilang, kenapa bagi saya free float itu kecap? Karena nggak sesuai tujuan. Tujuannya adalah membuang saham-saham Indonesia yang ada di portfolio MSCI. Itu tujuannya, itu faktanya. Jadi saya nggak pernah percaya masalahnya free float. Karena saham di MSCI mayoritas free floatnya tinggi, nggak kecil. Kalau tujuannya membuang, ya nggak mungkin masalahnya free float. Dan terbukti semua yang saya katakan kan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan teman di sini belajar. Apa yang akan terjadi, pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi dengan IHSG jika Pak Prabowo menang dan menghasilkan banyak uang dari ekspor satu pintu? Dan apa yang terjadi jika sebaliknya? Kembali lagi, tujuan ekspor satu pintu itu melalui DSI tujuannya supaya uangnya masuk ke Dani Untoro kan? Apa hubungannya sama IHSG? Nggak ada. Saya berharap tujuan ekspor satu pintu dapat uang banyak sehingga kesejahteraan Dani Untoro semakin terjamin ke depannya, semakin makmur, semakin kita banggakan. Mungkin jadi ke-6, ke-5 terbesar di dunia, ke-3 atau bahkan terbesar di dunia. Sebagai rakyat Indonesia, saya bangga. Pak Prabowo bisa buat Danantara jadi yang terbesar. Saya bangga. Jadi apa hubungannya sama IHSG? Nggak ada. Nggak ada urusannya. Mau menghasilkan 10.000 triliun sehari pun nggak ada urusannya sama IHSG. Mau dia berhasil, mau dia gagal, nggak ada urusannya sama IHSG. Karena uangnya bukan dipakai beli saham.
Kalau tujuannya uang dari PT DSI dipakai borong saham, mungkin tujuannya bisa menaikkan IHSG. Tujuannya kan bukan, uangnya buat Dani Untoro. Kayak gitu. Jadi nggak usah berimajinasi kayak gitu. Selama Anda masih warga Indonesia, bukan warga Danantara, jangan banyak imajinasi aneh-aneh. Bingung. Lanjut. Jika saham, pertanyaan selanjutnya, update kondisi konglomerasi. Jika saham PP sudah tidak bisa masuk MSCI dan dalam waktu dekat 5 tahun, maka siapa exit liquidity-nya? Retail, ini saya bilang, saya lupa 5 atau 3 tahun atau di grup alumni saya bilang, intinya saya nggak menganggap saham PP ini akan masuk dalam waktu dekat ke MSCI. 1 tahun 2 tahun lagi saya nggak ya, saya yakin tidak, bahkan 5 tahun lagi pun ini. Oke, kalau gitu, kalau Pak PP ngegoreng sahamnya, kira-kira siapa yang jadi exit liquidity-nya? Kalau asing bukan lagi exit liquidity. Jika mau hanya dijadikan sebagai penopang IHSG seperti DCI, maka perlu dana untuk mengerek naik apa untungnya untuk Pak PP kalau tidak bisa exit. Ini menarik, ini pertanyaan yang saya bahas di gathering alumni Bandarmologi Juni lalu. Saya mengatakan, yes betul, saham supir angkot ke depannya mungkin akan seperti saham fundamental. Exit liquidity-nya retail. Jadi saya bilang hati-hati. Ini saya ngomong 2 Juni. Semua alumni Bandarmologi bisa saktinya, saya bilang hati-hati. Kalau mereka distribusi, exit liquidity-nya saat ini adalah retail. Seperti itu. Jadi hati-hati. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan mungkin bisa dikasih insentif atau dikasih wejangan. Kalau dikasih wejangan sama misalnya supir angkot dipanggil sama Seskap Teddy, dikasih wejangan untuk naikin IHSG kan harus dilaksanakan kan. Ya bisa juga dikasih wejangan. Ya mau nggak mau. Demi bangsa dan negara. Kayak gitu. Jadi bisa aja hal-hal lain. Ada yang mengatakan gengsi juga. Ini kan mukanya, ini gengsinya. Jadi sebenarnya ada alasan lain. Tapi kalau Anda tanya exit liquidity-nya, yes. Tapi sampai saat ini, Anda lihat tadi tabel juga, brand bukanlah saham yang banyak dijual ke retail. Yang banyak Tepia, makanya banyak yang nanya Tepia. Pertanyaan lanjut, kalau pemerintah belum sungkem ke kediaman kok pemerintah belum sungkem ya ke kediaman Konglo? Biar dibantuin gitu, katanya pelayan rakyat, sungkem dong ke rakyat, jangan suruh-suruh menghadap melulu. Ya nggak bisa lah ya. Karena satu cuma punya saham, satu punya negara. Beda hal lah, nggak level. Saya setuju harusnya Konglo lah yang bertemu dengan Seskap Teddy. Saham Konglo penurunan gila, apakah bisa balik ke harga all time high? Ini juga saya bahas kemarin. Saya bahas di gathering alumni di bulan Juni. Saya nggak memasukkan mindset itu di kepala saya. Saya ngomong ketika saham brand ARA, ketika saham BSS ARA, dan ketika saya sudah lihat nggak ada akumulasi. Saya mengatakan saya nggak akan memasukkan skenario saham-saham Konglo all time high dulu. Karena kondisi berubah, Indonesia berubah, IHSG berubah, ada demutualisasi, ada MSCI, saya juga sadar diri. Yes, saham Konglo harapan terbaik IHSG betul, tapi sadar diri ya, berharapnya jangan tinggi-tinggi. Karena kondisi berubah, ini bukan tahun lalu. Ketika semua baik-baik aja, ketika IHSG salah satu indeks terbaik di Indonesia, karena saham-saham Konglo, saham non-fundamental, kondisi berubah. Bukan saham fundamental yang aja kena dampaknya, saham Konglo juga bisa. Jadi saya nggak memandang seperti itu. Mungkin saya berubah 1 tahun 2 tahun lagi. Kalau kondisi Indonesia berubah, IHSG berubah, mungkin saya berubah. Tapi saat ini saya nggak itu. Bagi saya Konglo hanya better option for trade than fundamental. Cuman itu. Nggak punya target all time high dan lain, itu udah saya katakan. Cuma ya karena ke alumni doang. Ke yang lain mungkin masih pengen jadi pahlawan bursa kan, ya nggak apa-apa. Apakah saham Pak PP masih ada harapan digoreng lagi? Bukit sama aja. Pertanyaan. Oke, lanjut. Ini pertanyaan tentang frontier market. Bingung bikin YouTube lagi bang, kayak
semua bingung nih, 1 Juni sudah lewat tapi kok masih longsor. Nunggu analisanya kira-kira bagaimana? Masih longsor karena asing terus jualan, karena sejak tanggal 3 Juni Konglo berhenti ngegoreng saham. Akan selalu longsor kalau dua itu terlaksana. Kan tadi kita udah beli mekanisme IHSG naik gimana? Akan selalu longsor. Nggak ada urusannya sama MSCI beres dan lain. Cuma yang saya katakan kan, MSCI beres artinya tekanan jual buat saham-saham Konglo yang keluar dari MSCI berkurang. Tekanan jual asing itu terbukti. Semua yang saya katakan terbukti. Tapi bukan berarti IHSG naik. IHSG hanya bisa naik kalau saham Konglo digoreng. Kalau berhenti digoreng, bubar lagi. Karena tujuannya asing tetap keluar. Tetap menyerap duit anak bangsa, pahlawan bursa. Asing kesetanan jualan. Menurut saya penilaian status frontier market Juni market Juni ke frontier market change-nya 50-50. Oke, itu pendapat Frontier 23 Juni. Tanggal 23 Juni apakah mulai bisa beli lagi atau masih tunggu? Oke, ini pandangan saya tentang frontier market udah saya share di Instagram. Menurut saya seberapa besar kemungkinan Indonesia ke frontier market? Menurut saya asing saat ini, kalau kita lihat kepemilikan asing belum ready untuk memasukkan Indonesia ke frontier market. Barang yang perlu dijual masih terlalu banyak. Saham fundamental yang dimiliki antek-antek MSCI masih terlalu banyak. Gaji yang diserahkan pahlawan bursa ke asing masih terlalu sedikit. Butuh gaji bulan-bulan yang akan datang. Butuh bonus tahunan. Butuh THR tahun depan. Masih banyak duit anak bangsa yang perlu diserahkan supaya asing puas dan keluar dengan tenang frontier market. Jadi pandangan saya sama, asing belum siap mengeluarkan Indonesia ke frontier market. Karena kalau udah dikeluarkan mereka akan susah jualannya. Akan lebih susah. Dan mayoritas harus keluar pada saat pengumuman frontier market. Jadi pendapat saya 23 Juni belum akan dikeluarkan. Tapi ya itu pendapat saya, kesimpulan saya seperti itu. Cuma kita lihat hal apa yang bisa membuat asing meskipun belum ready dia keluar juga. Belum ready keluar tapi keluar. Harusnya belum keluar, tapi keluar. Kira-kira apa yang bisa membuat asing memutuskan untuk keluar meskipun belum ready? Saya kasih 2 aja, biar Anda lihat tuh. Kalau ada arah-arah ke situ, Anda bisa ini kan, ada fakta-fakta baru, Anda bilang, oh ini mungkin 23 Juni ini masuk frontier market. Pertama adalah kalau ada bahaya demutualisasi semakin meningkat. Karena yang asing mau adalah keluar. Kalau udah didemutualisasi, nggak bisa keluar. Kalau asing melihat ini bahaya nih, bisa didemutualisasi bubar, kayak saham Goti. Jadi kalau asing menilai, wah bahaya nih demutualisasi meningkat, asing akan keluar semakin gila, akan keluar semakin besar, dan mungkin akan ngedowngrade frontier market. Karena percuma dia downgrade-nya bulan Desember nanti, atau bulan September nanti, kalau bulan Agustusnya didemutualisasi, nggak bisa keluar lagi mereka. Itu hal yang bisa mempercepat proses ini, atau mungkin ada potensi pergerakan besar di bulan Juli atau Agustus nanti di Indonesia. Kalau ada pergerakan besar, ada gerakan besar, mungkin asing menganggap daripada kita ikut dalam gejolak besar itu, mendingan kita keluar dulu di akhir bulan Juni ini. Mungkin. Kalau memang ada itu. Cuma saya pribadi, kalau ngeliat kondisi sekarang, saya menganggap mereka belum ready. Tapi kalau saya lihat ada gambaran ini, ada fakta baru, saya tahu tujuannya keluar, tapi tentunya tujuan keluar nggak bisa keluar kalau udah didemutualisasi kan. Asing nggak bisa jualan Goto lagi sejak demutualisasi. Tentunya asing juga bisa berpikir untuk ya udah keluar seadanya aja, namanya juga urgent. Oke. Dapat gambaran ya. Jadi menurut saya belum, kalau saya disuruh memprediksi belum, logikanya itu, cuma itu juga yang harus Anda perhatikan. Karena Anda juga harus belajar terus lihat fakta, karena banyak fakta-fakta baru. Ini Indonesia yang baru, IHSG yang baru, BE yang baru. Kita harus beradaptasi dengan fakta-fakta baru. Oke, lanjut. Pertanyaan lain yang menarik, ini juga yang mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman. Kalau asing keluar, siapa yang masuk?
Banyak sekali komen-komen yang mengatakan, ini kita baca dulu. Apa kabar brand kemarin tuh? Luar biasa kabarnya. Oke, lanjut pertanyaan lanjutnya. Emangnya pahlawan bursa punya banyak uang sebanyak itu untuk nampung semua barang asing? Reksadana lokal tuh yang tampung. Emang mereka sebodoh itu? Jangan dikit-dikit Anda sebut pahlawan bursa. Jadi ini mengatakan, saya kan selalu mengatakan yang borong saham yang dijual asing adalah pahlawan bursa. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya tahu fakta, saya tahu data. Cuma banyak orang nggak tahu, ada narasi orang yang nggak tahu fakta, nggak tahu data, mengatakan yang borong reksadana lokal. Ada yang mengatakan ini, BPJS dan uang-uang pensiun pemerintah, stop masuk deposito, dimasukin ke saham. Saham-saham fundamental bunganya jauh dari dividen. Jadi ada wacana, BPJS tenaga kerja, pensiun pemerintah, semuanya lagi borong saham berfundamental, karena bunganya jauh lebih besar, dividennya jauh lebih besar dari bunga deposito. Itu asumsi. Kita harus lihat, asumsi bisa benar, tapi kita harus lihat faktanya. Nanti saya ajak Anda lihat faktanya. Pertanyaan lain. Pak Arga, akhir-akhir ini PB atau pahlawan bursa atau lokal banyak melakukan pembelian sehingga asing bisa jualan. Apakah pembelian ini murni PB atau termasuk konglo lokal? Bagaimana cara membedakan antara pembelian PB dan konglo sehingga IHSG segera pulih? Salam sehat. Oke, pertanyaannya, kalau punya duit 1 triliun, kita berandai-andai dulu, kan kita tahu tujuan masing-masing, kita belajar tujuan dan fakta. Let's say faktanya, kita berandai-andai dulu. Let's say faktanya supir angkot punya cash sebesar 1 triliun. Kira-kira uang 1 triliunnya itu oleh supir angkot dipakai buat naikin brand yang mayoritas punya dia, atau diserahkan ke asing beliin BBRI untuk dapat BLT tahun depan. Logika aja. Anda gabungkan fakta dan tujuan kan? Anda tahu tujuan supir angkot. Anda tahu keberhasilan supir angkot. Fakta kira-kira. Ada nggak konglo seperti itu? Udahlah gue jadi pahlawan bursa aja, gue kasih ke asing aja, gue beli BBRI, nanti akhir tahun depan gue juga dapat BLT. Kira-kira, Anda pikir? Jadi menurut saya nggak masuk akal para konglo itu memborong saham-saham berfundamental, berharap bantuan langsung tunai BLT setahun sekali alias dividen. Menurut saya nggak masuk akal. Tapi kita lihat faktanya. Oke, gimana kalau Dapen? Dapen kan nggak punya saham ke supir angkot. Gimana kalau pensiun pemerintah? Gimana kalau reksadana? Kita lihat. Untuk menjawab ini saya buatin tools. Anda tools saya buatin, kita lihat. Ini saya buat, ini oke. Saya langsung aja. Ini adalah tabel kepemilikan investor retail pahlawan bursa di era rezim Indonesia bergizi. Jadi ini perubahan kepemilikannya. September 2024 ini akhir kepemimpinan rezim tidak bergizi, rezim kurang bergizi. Dan ini akhir Mei 2026 ini kemarin. Minggu lalu ini datanya. Kita lihat perubahan kepemilikannya kayak gitu. Saya cek dulu saham-saham Himbara dulu atau Sambang dulu. BBCA. Ini tabelnya ya, kita belajar ya. Ini data sumbernya dari data KSEI dan BA, sumber datanya. Jadi Anda bisa cross check dimanapun datanya sama karena ini bukan data saya. Kepemilikan asing di BBCA di akhir Mei 2026 itu 70,4%. Oke, masih mayoritas ya. Meskipun sudah dijual habis-habisan, kepemilikan 7,4. Bulan Juni banyak yang borong BBCA, pahlawan bursa kemungkinan akan turun lagi. Mungkin jadi 69,8 kayak gitu. Oke. Kita bandingkan di rezim kurang bergizi. Kepemilikan investor retail di BBCA itu 45,8 juta lot. Berapa persen dari Subscribe Plus? 6,03%. Nilai kepemilikan retail di BBCA di akhir rezim Indonesia kurang bergizi adalah 32,65 triliun. Ini, sekarang data terbaru. Retail sekarang kepemilikannya
Jumlah lot yang BBCA yang dimiliki itu 106 juta lot. Berarti naik 60 juta, 60 juta lot naik. Ini kepemilikan di BBCA ya. Secara persentasi 17,51% di BBCA. Naik 11% dari pertama IPO sampai akhir rezim Indonesia kurang bergizi. Kepemilikan retail palon bursa di BBCA cuma 6%. Sepanjang rezim Indonesia bergizi, kepemilikannya naik jadi 17,51%. Secara nilai jadi 52 triliun. Kenapa kepemilikannya naik lebih dari 2 kali lipat? Dari 45 juta sampai 106 juta. Kenapa nilainya nggak naik? Cuma naik 20 triliun. Kenapa? Karena pada periode itu, dari akhir rezim Indonesia tidak bergizi sampai akhir Mei 2026, saham BBCA udah turun 44%. Jadi harganya, nilainya cuma 52 triliun. Berapa kepemilikan retail nambah? 11,48%. Berapa nilainya? Sekitar 19,69 triliun. Ini kepemilikan retail nambah. Kayak gitu. Price chain, kepemilikan asing berkurangnya berapa? Dari September 2024 sampai akhir Mei, kepemilikan asing turun 15%. Jadi 15% dijual asing di BBCA, 11,48%-nya dibeli retail, pahlawan bursa, investor lokal individual. Artinya apa? Seluruh institusi lokal belinya berapa? 4,2%. Seluruh institusi lokal. Ini sudah termasuk reksadana. Ini sudah termasuk dana pensiun. Ini sudah termasuk asuransi. Dan lain-lain. Lokal cuma tambah 4,2%. Ini data publik. Ini data, ini bukan analisa, ini data 4,2%. Ini udah dikurangin kepemilikan Pak Antoni Salim ya. Jadi ini lokal, individual, retail, palon bursa. Artinya apa? Semua narasi yang bilang fundamental kuat, dividen besar, beli BBCA, serahkan duit Anda ke asing, itu yang lakuin cuma pahlawan bursa. Reksadana lokal nggak mau melakukan itu, asuransi nggak mau melakukan itu, dana pensiun nggak mau melakukan itu. Yang disuruh melakukan cuma Anda. Yang disuruh menyerahkan duitnya ke asing cuma Anda. Atau ya sebagian besar adalah itu. Itu BBCA. Kita lihat BBRI. Kepemilikan asing saat ini jadi masih menguasai 58,6%. Di bulan Mei 2026. Di September 2026 kepemilikannya 61 juta lot, sekarang 145 juta lot. Dari 8,67% September, dari IPO sampai September 2024 8,67%, sekarang udah 20,45%. Perubahan kepemilikan retail nambah 11%. Perubahan kepemilikan institusi, reksadana, Dani Untoro, segala macam. Sejak September 2024, akhir September sampai Mei 2026, cuma 2%. Jadi kita-kitalah yang selama ini pasang badan, kasih gaji, kasih sumbangan, jual itu rumah mertua untuk dibelikan BBRI. Reksadana nggak mau melakukan itu, asuransi nggak mau melakukan itu, dana pensiun nggak mau melakukan itu. Itu faktanya, itu datanya. Pertanyaannya kenapa mereka nyuruh kita beli, tapi mereka nggak mau beli? Mungkin karena mereka bodoh, kita yang pintar. Mereka nggak mau ngasih duit ke asing, kita mau. Mungkin. Dan ini ada, ini saham-sahamnya, ya Anda mau kita lihat brand, mau lihat brand silahkan lihat aja ya. Saya nggak usah bahas, saya nggak mau menutup-nutupi, cuma saya capek kalau bahas semua. Mau lihat brand, mau lihat TPIA juga bebas. Dan oh ya ini ada 50 saham, silahkan lihat. Kayak gitu. Dan ini buat teman-teman alumni Bandarmologi dan alumni Foreign Flow, saya kasih nanti ya. Ini tools baru kami buat untuk membantu Anda memahami kondisi terkini biar Anda punya gambaran yang besar. Karena tanpa data, tanpa fakta, Anda nggak bisa memahami narasi itu benar atau salah. Seperti itu. Oke, lanjut.
Jadi kurang lebih itu toolsnya nanti saya kasih for free ya. Ini bonus saya aja lah. Bonus ini, bonus itu bonus ini bukan bergizi ya, bonus saya aja lah kasih buat teman-teman alumni gratis. Oke. Oke lanjut. Oke, ini pertanyaan lain, pertanyaan menarik lain adalah apa yang terjadi jika pahlawan bursa stop memberikan uangnya pada investor asing? Ini pertanyaan besar lain. Kan saya sejak 3 tahun lalu, sejak 2 tahun lalu etis mengatakan jangan beli saham fundamental karena semakin dibeli semakin turun. Saya nggak pernah menyarankan Anda beli saham Konglo. Yang saya selalu sarankan adalah jangan beli saham fundamental. Kenapa? Karena semakin dibeli akan semakin turun. Semua yang saya katakan terbukti. Sampai detik ini. Semakin dibeli semakin turun. Semakin dibeli semakin turun. Semakin besar kepemilikan terbukti. Saya nggak pernah nyaranin orang beli saham Konglo. Tonton semua video saya. Saya bilang, kalau saya beli. Saya minta Anda jangan beli kalau perlu. Terus apa aja? Terus sekarang pertanyaannya, orang mulai bertanya, kalau stop gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Oke, kita baca dulu ya komentar-komentar netizen pahlawan bursa. Uang asing harus diserahkan dan dikembalikan kepada asing. Kalau asing sudah tidak mau mempertahankan investasi yang sudah mereka setorkan di Indonesia. Intinya asing mau keluar, kita harus ngasih. Saya nggak tahu keharusan itu dari mana, cuma itu gambarnya. Kalau ingin penurunan bursa semakin cepat, berhenti maka harus... kalau ingin penurunan bursa semakin cepat berhenti, maka harus semakin banyak dan cepat pahlawan bursa menampung saham-saham yang dilego. Ini asumsi ya, ini kita baca komentar orang aja. Artinya apa? Kalau ini komentar ini mengatakan, Anda kalau pengen BBRI turunnya segera berakhir, BCA segera berakhir, Anda harus jual rumah Anda, harus jual mobil Anda, miliki duit sebanyak mungkin. Kalau mungkin Anda dana pensiun orang tua, segala macam, uang sekolah anak, semua dibelikan, kasihkan ke asing, kan asing mau keluar, dan kita harus membeli. Ini asumsinya. Supaya cepat. Kayak gitu. Kalau pahlawan bursa berhenti beli, maka pelemahan IHSG semakin lama. Kayak gitu. Tadi saya bilang, kita BCA itu tadi kita bahas kan, gambarannya BCA itu masih 70% lagi, masih panjang. Kayak gitu. BRI itu masih 50% lagi kita. BMRI tadi kita belum lihat. BMRI itu masih 58% lagi. Tapi katanya kita harus ngabisin ini. Berarti memang kalau selama ini Anda baru jual motor, next harus jual rumah. Itu pemikirannya. Kita baca dulu pemikiran-pemikiran orang ya, biar kita mengerti mana yang mau kita percaya enggak. Karena semua ini narasi. Kita di sini belajar mengerti, memahami narasi, mana yang kita percaya, mana yang enggak. Bang, kalau PB beli buangan asing membuat IHSG atau harga saham turun, jadi apa yang harus dilakukan? Diam aja. Ini mengatakan ini harus beli biar segera berakhir. Ini nanya, apakah kita harus diam kalau asing jualan? Ini juga bertanya, ya udah gimana kalau retail sepakat puasa beli? Gimana kalau retail berhenti beli? Ini lain. Jadi arahannya apa nih? Diam aja, jangan beli. Keluar dari market, biar turnover amblas, tunggu di pucuk baru beli. Nggak ngerti sama tulisannya. Ini orang nggak ngerti, bingung dia. Beli turun, nggak dibeli katanya tambah turun. Habisin duit, ya kasihan juga mungkin. Masa rumah orang tua harus dijual supaya supaya saham fundamental berhenti turun, kasihan juga kayak gitu. Ini ada komentar lain, coba deh retail kompak nggak pasang bid. Jadi katanya coba retail mulai Senin jangan pasang bid, biarin aja. Toh asing juga bingung nggak bakal bisa jual nggak ada bidnya. Emang tolol PB, ini kasar. Oke, sekarang saya jelaskan. Ini basic knowledge. Apa yang terjadi kalau PB stop beli saham, pahlawan bursa beli saham. Jadi artinya apa? Asing jual saham fundamentalnya, seperti di sini. Asing jual saham fundamentalnya nih. Asing jual saham fundamentalnya, nawarin, tapi PB bilang, gua nggak mau beli. Asing bilang, fundamentalnya kuat. PB bilang, gua nggak mau beli. Dividennya besar loh, gua nggak mau beli. Apa yang terjadi kalau itu yang terjadi? Karena tadi kita lihat,
Reksadana udah lama nggak mau beli, sejak bulan Oktober 2024 dana pensiun nggak mau beli, cuma kita yang beli. Gimana kalau sekarang kita nggak mau beli? Udah ditawarin nih, udah dikasih, udah dibilang fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus, udah under value, udah diomongin semua kecap-kecap itu, tapi apa jadinya kalau PB bilang, gua nggak mau beli. Asing mau jual, asing mau keluar dari Indonesia, sell Indonesia, tapi pahlawan bursa bilang, gua nggak mau beli. Apa yang jadi? Kira-kira apa yang terjadi ke investor asing? Kita pakai logika. Kalau orang jualan, orang nawarin, nggak ada yang mau beli, artinya asing tidak bisa jual. Benar kan? Kalau Anda nggak beli, asing nggak bisa jual dong. Atau nggak, artinya apa? Kalau asing nggak bisa jual, asing nggak bisa bawa kabur uang dari Indonesia. Karena yang saya mau ini, sebenarnya nggak ada kewajiban kita jadi nerima muntahnya. Sebenarnya nggak ada kewajiban. Setahu saya nggak ada kewajiban. Belum ada peraturan. Belum ada peraturan yang bilang kita harus nampung saham buangan asing. Nggak ada. Kita harus nyangkut, itu nggak ada. Pahlawan bursa harus menderita, itu nggak ada kewajiban itu. Jadi kalau kita nggak beli, berarti kita asing nggak bisa jual, simpel kan. Ya barang ini nggak akan pindah ke tangan ini kalau tangan ini nyetop kan, kayak gitu. Jadi asing nggak bisa jual, berarti asing nggak bisa bawa kabur uang dari Indonesia. Kalau pahlawan bursa nggak beli. Kalau gimana kalau dia paksa terus jual, gak ada yang mau beli, terus jual, jadinya ARB. Betul. Asing paksa terus jual, jadi ARB. Artinya apa? Kalau ARB, harga akan jatuh sampai ARB tanpa bisa menyerap banyak duit pahlawan bursa. Kalau dia maksa jual, Anda nggak mau beli, artinya dia jual dikit. Mungkin yang mau beli cuma 10 pahlawan bursa yang bandel aja. Dibeli 10-10-nya udah ARB. Artinya apa? Artinya harga saham asing turun. Ingat, mereka punya lebih dari 50% saham fundamental sampai bulan Mei kemarin. Harga saham fundamental turun, otomatis keuntungan dia juga turun. Kenapa? Harga sahamnya turun 20%. Mereka cuma jualan misalnya 5M. Besok turun, jual 5M lagi, turun lagi 20%. Lama-lama bisa rugi asing kalau gitu terus. Cuma umumnya pahlawan bursa nggak tega. Aduh, gua nggak tega. Masa si asing jualan segini nih, kan udah under value. Gua nggak tega. Gua harus jual mobil gua untuk dikasihkan ke asing. Banyak memang pahlawan bursa memang namanya juga pahlawan, siap berkorban. Tapi kalau dia paksain jual, harga turun, tapi uang Anda nggak diambil. Besoknya harga turun lagi, tapi uang Anda nggak diambil karena Anda nggak mau memberikan uang Anda. Karena sebenarnya Anda tidak wajib menyerahkan uang Anda. Itu faktanya. Boleh tanya ke BI, apakah Anda wajib beli BBRI besok kalau asing jualan? Boleh ditanya. Terus kalau itu yang terjadi, strategi apa yang dilakukan asing? Biasanya, ini udah penurunan minat nyangkut pahlawan bursa sudah sering terjadi. Kalau itu terjadi, apa yang biasa dilakukan asing? Biasanya harganya justru di markup. Kalau gue paksa jual, turun, gue yang rugi, duit nggak dapat. Mendingan gue naikin. Untuk apa? Untuk dinaikin supaya, wah kayaknya rebound. Wah bakal rebound. Wah reversal. Wah udah bottom. Jadi sengaja sama asing dinaikin. Untuk menaikkan minat beli pahlawan bursa. Itu yang saya bilang. IHSG hanya naik kalau asing berhenti jualan. Kayak gitu kan? Jadi fakta membangkitkan minat beli pahlawan bursa, dinaikin, dan setelah itu dia akan membayar influencer-influencer ternama di negeri ini, memotivasi pahlawan bursa untuk membeli kembali saham yang dibuang asing. Bilangnya dengan strategi fundamentalnya kuat dan harganya masih diskon, masih murah, dividennya besar. Biasanya setelah dinaikin, setelah influencer antek-antek asing, kita mau beli lagi. Ketika kita beli, ketika asing ini, ketika harga sudah dinaikkan sebentar, ketika pahlawan bursa beli lagi, ketika asing jualan, saya jualan lagi. Karena saya mau ngikutin asing. Saya ikutin yang dilakukan asing. Tapi di sisi lain, di situ pahlawan bursa nyangkut lagi. Gitu terus. Dan itu akan terjadi terus-menerus sampai barang asing habis. Jadi benar, kalau rakyat Indonesia berkorban segalanya untuk menyerahkan uangnya ke asing, yang tadi ada benarnya juga. Kalau barang asing habis sudah selesai. Benar, tapi masih panjang, masih lebih dari 50%. Kayak gitu.
Oke, itu ngerti ya kayak gitu. Jadi itu strategi asing, saya buka-bukaan aja. Saya lagi baik nih, saya ajarin teman-teman yang mau belajar, yang mungkin mau berubah nasibnya. Kalau nggak mau nggak apa-apa, no problem. Indonesia butuh 90% pahlawan bursa dari semua investor retail. Supaya 10%-nya bisa ngikutin asing. Oke, skenario lain, Danantara borong di harga bawah. Ini komentar lain, skenario Danantara usir asing dan kebijakan abu-abu sudah keluar baru dia masuk. Jadi ada ininya sengaja nih digonjang-ganjing supaya harga saham murah, supaya asing panik, asing keluar. Ketika di bottom, ketika murah-murahnya, ketika panik, ketika frontier market, di situ Danantara masuk di harga bawah untuk beli di harga bawah. Oke, itu narasinya. Benar atau enggak? Kita nilai satu persatu. Kita bahas faktanya dulu. Pertama, faktanya Danantara berhak atas dividen BUMN. Dia mau beli saham, mau enggak, dia berhak atas dividen BUMN. Itu udah langsung perintah Pak Prabowo. Sekarang Danantara berhak atas APBN. Danantara juga berhak menerbitkan surat utang dengan bunga rendah dan yang beli akan dikasih insentif. Fakta lain, Danantara ROA-nya 300% tanpa perlu menerbitkan laporan keuangan. Itu semuanya fakta. Oke, mengetahui fakta ini kira-kira masuk akal nggak Danantara strategi ini? Pertanyaannya, saya tanya ke Anda. Silakan mikir sendiri. Saya anggap Anda udah pintar. Apa tujuan Danantara masuk ke bursa pakai akun real kalau mereka udah punya ini semua? Kira-kira apa? Buat apa mereka udah dikasih baik-baik duit APBN dibeliin saham? Anda coba pikirkan. Iya kan? Apakah artinya APBN yang bisa diserap lebih banyak? Kalau Danantara beli saham, let's say sahamnya naik, apakah ROA Danantara jadi lebih besar dari 300%? Emangnya beli saham bisa naik 300%? Coba pikirkan. Buat dapat dividen ngapain? Dividen kecil. Dia punya duit banyak, dibeli buat dapat dividen. Karena dividen dia udah dapat. Coba pikirin apa deh. Oke, gimana kalau Danantara beli di atas harga jual? Jual ke siapa? Exit liquidity-nya siapa? Kalau asing keluar, ya kita lagi, para pahlawan lagi kan. Nanti sesi kedua tuh, kita harus berkorban buat Mas Dani Untoro. Namanya pahlawan memang harus berkorban. Oke, sekarang saya bahas random Q&A. Seru banget, saya excited banget. Lagi ini penuh energi. Bubarkan saja pasar modal, tapi balikin uang retail. Sayangnya uang Anda sudah di luar negeri, nggak bisa dibalikin lagi. Even Mas Dani Untoro nggak bisa ngebalikin uang yang sudah diserahkan ke asing. Sudah pergi, mungkin sudah ada mungkin udah ada di Korea, mungkin ada di Singapura, mungkin udah dibeliin Ferrari di luar negeri, nggak tahu uang Anda. Jadi meskipun bursa dibubarkan, uang nggak bisa kembali. Kayak gitu. Anda cuma berhak dapat BLT kalau yang beli saham fundamental. Dari Pak Frans. Saat crash kemarin banyak kehilangan uang. Pertanyaannya uangnya diambil siapa? Umumnya diambil asing karena pas crash kemarin konglo-konglo ikut beli. Jadi kemungkinan besar uang Anda diambil asing. Makanya asing bisa keluar banyak. Oke, ini sama. Hukumnya akan selalu terulang. Selalu terulang tidak. Akan ada penurunan, akan ada kenaikan. Turun teriak-teriak, naik foya-foya. Hukum nggak selalu terulang kalau yang buat hukumnya udah nggak ada atau diganti. Hukum itu diganti sesuai penguasa, sesuai kekuasaan. Jadi kalau ada perubahan kekuasaan, hukum bisa nggak berulang. Ngerti ya? Jadi hukum itu nggak selalu berulang. Kalau yang buat hukumnya diganti, ada hukum baru, kayak gitu. Nggak sesimpel itu bursa saham. Banyak kok saham turun nggak naik-naik. Saham fundamental dulu Unilever, dulu HMSP, dulu GGRM semua bilang beli pasti balik. Pasti all time high itu udah puluhan kali, udah ribuan kali kita dengar. Enggak balik-balik sampai sekarang karena hukumnya berubah. Bandarnya berubah, penguasanya berubah. Oke.
Pak Edward, tolong bantu jelaskan. Semua yang abang selama ini ajarkan masuk akal dan semua berdasarkan data yang tidak bisa dibantah. Tapi yang buat saya heran, kenapa influencer lain justru berkata bertolak belakang. Padahal mereka juga harusnya bukan orang bodoh. Mereka juga harusnya punya akses ke data seperti abang. Tapi kok bisa kesimpulannya bertolak belakang? Menurut saya beda tujuan. Karena kalau tujuan saya kaya raya, semakin kaya dari podcast, dari ngecap, kalau tujuan utama saya itu, saya juga melihat data, saya juga akan seperti influencer lain. Kenapa? Saya begitu dibenci karena saya dianggap tidak mendukung rezim. Ditawarin dapur MBG, saya menolak. Kayak gitu. Kalau saya menolak, kalau lah ya, nggak usah ngomong cerita. Kalau saya menolak, itu saya tidak sesuai rezim. Jadi saya dibenci. Saya tidak bilang fundamental Indonesia kuat. Jadi saya dibenci. Dibenci artinya nggak dapat dapur, nggak dapat MBG. Saya nggak punya dapur SPPG, saya nggak punya MBG, saya nggak bahkan MBG itu karena saya tidak melakukan itu. Jadi itu hal bodoh kalau tujuannya keuntungan. Benar kan? Bukan cuman itu, lokal nggak suka, asing juga nggak suka. Saya bilang jangan beli saham yang dijual asing. Asing juga nggak suka. Kalau saya lokal nggak didukung, at least saya mendukung asing, at least saya dikasih. Saya tidak mendukung lokal, tapi saya mendukung asing, at least asing juga kasih ke saya duit. Ya lu bantu deh, kasih persenan, lu jadi nge-endorse saham yang gua jual. Jadi saya memang sedang melakukan keputusan tolol, melakukan hal tolol. Jadi saya bisa baca data, cuma saya mengambil keputusan bodoh dengan melakukan yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya ngerasa saya nggak mau punya duit kalau saya tahu punya duit itu melakukan yang saya anggap salah. Sesimpel itu. Tapi yang saya anggap salah bisa dianggap benar oleh influencer lain. Jadi win-win solution, bilang fundamental Indonesia kuat, serok terus, dividen besar, segala macam, itu win-win solution buat banyak orang. Buat banyak influencer. Dua sisi dia dapat, kalau saya dua sisi nyebelin saya gitu, serba salah memang saya. Mas Arga, tirulah bank dan ini yang mati-matian menimbulkan optimisme pasar. Semakin banyak berita jelek di media sosial, IHSG bakal semakin turun. Maaf, saya menganggap kalau saya ngomong sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai data, saya menganggap saya sudah melakukan kejahatan buat orang yang dengerin. Saya udah ngomong panjang, udah nggak diedit, udah batuk-batuk, tiba-tiba saya dengan sadar saya menjebak Anda, saya nggak mau melakukan itu. Anda benci saya nggak apa-apa, tapi saya nggak mau melakukan itu ya karena saya nggak terlalu suka duit sih. Semua orang yang kenal dekat saya tahu ini anak kayaknya nggak suka duit, kerja di finance cuma nggak suka duit. Bisa edukasi bang supaya retail stop beli, sudah saya edukasi tapi saya yakin banyak investor retail lebih pengen nyangkut daripada lebih pengen nyerahin duitnya ke bangsa lain daripada memegang duitnya sendiri. Saya yakin saya udah mengedukasi supaya retail stop beli dari beberapa tahun lalu, cuma saya nggak yakin saya berhasil. Ya, saya influencer penuh haters kayak gini, siapa juga yang mau percaya. Sekarang waktunya masuk Big Bang dan saham-saham fundamental. Ini waktunya melawan asing dengan memborong dagangan mereka. Mari kita jangan bergantung pada asing. Top up RDN, gunakan gaji kalian semua, IHSG sudah di bottom. Semangat, selamat berjuang. Asing berterima kasih pada Anda. Lanjut. Pak Harga, semakin banyak seberapa yakin Pak Harga IHSG tahun ini akan tembus 8.000? Maksudnya naik, nggak ada keyakinan sama sekali tahun ini. Kalau saya yakin bakal 8.000, saya udah beli saham, saya udah full ini beli di 5.000. Kalau saya yakin ke 8.000, saya nggak punya keyakinan sama sekali. Makanya saya jual saham-saham saya. Bila lihat para pahlawan bursa semakin menggila dan membeli semua saham yang katanya valuasinya sudah murah dan mereka yakin bakal dinaikkan lagi, terima kasih. Yang nggak ada keyakinan sama sekali. Seberapa yakin? Nggak ada, zero. Saya berharap saya salah, cuma kalau tanya saya nggak ada keyakinan. Saya bohong kalau saya bilang saya yakin ke 8.000, saya udah bohong.
Kalau pahlawan bursa panic buying dengan speed seperti sekarang, menurut estimasi kira-kira berapa lama sampai investor lokal bisa ngebandarin lagi big banks? Bingung ngitungnya gimana ya? Cuma 7 triliun seminggu, ya sampai akhir tahun lah. Kalau dengan niat seperti sekarang, dengan kekuatan sekarang, seminggu ngasih 7 triliun ke asing, mungkin sampai akhir tahun kekumpul lah ya. Berapa? 70 triliun, 100 hari, 25 minggu. Ya, 1,5 tahun lagi lah. Kayak gitu. Cuma jangan lupa ya, kalau memang yang beli saham-saham big banks cuma pahlawan bursa, setelah kepemilikan asing berkurang, kita cuma bisa berdoa bersama, nggak ada lagi yang mau goreng. Karena reksadana nggak punya, bandar lokal nggak punya, yang punya cuma kita. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan pada saat itu, kita serahkan, kita cut saham kita supaya dimakan bandar lokal. Kalau asing udah keluar, tinggal lokal yang bisa goreng. Kalau lokal nggak beli, nggak masuk seperti sekarang, yang ada ya cuma nyangkut bersama. Saham sejuta umat, biasanya sahamnya nyangkut. Kayak gitu ya. Jadi bukan habis kepemilikan asing nggak asing bisa nggak ngebandari ya, saham big banks lagi ya 1,5 tahun ke depan lah. Kalau belinya sekencang sekarang sudah habis. Sudah berkurang lah, sudah di bawah 40%, jadi nggak bisa ngebandarin lagi. Tapi pada saat itu pun bukan berarti lokal retail bisa ngebandarin. Retail cuma bisa doa bersama. Lanjut. Pak Arga, di podcast Anda lalu Anda pernah bilang punya dana cadangan cash untuk market crash. Apakah dana cadangan tersebut sudah dibelikan saham? Tidak sama sekali. Saya cerita di podcast sebelumnya, saya cerita ke alumni, dana itu hanya saya pakai pada serangan pertama asing ke IHSG di awal Februari kemarin. Saya borong saham Konglo, udah naik, udah itu saya keluarin lagi. Bahkan beberapa menit terakhir saya bilang saham saya cuma 20%, sisanya cash dari dana utama. Jadi nggak dipakai sama sekali, masih aman nganggur. Apa yang harus dilakukan Pak Arga? Apakah cut IHSG pegang tunai? Out IHSG pegang tunai, ya itu yang dilakukan dari dulu. Kalau alumni mungkin udah dari dulu kayak gitu. Saya pun udah menjalankan dari dulu ya. Nggak usah beli, santai aja lakukan ini. Atau menari berayun di tengah badai ya. Kalau Anda punya skill menari di tengah badai, silahkan. Saya pribadi lebih suka ngeliatin badai daripada menari di tengah badai. Ngeliatin badai dengan aman, dengan makmur, dengan bahagia daripada menari. Kalau Anda mau menari silahkan, saya sih nggak malas. Atau tetap hold optimis Pak PP jika terlanjur masuk. Bebas sih, kayak gitu. Bagaimana mendapatkan cuan trading saham di kala asing outflow? Ya beli saham yang nggak dibandari asing, yang diakumulasi bandar lokal atau Konglo. Apakah seminar bandar mobil dan foreign flow masih works in this era? Ya, Anda tahu asing jualan, Anda tahu asing berhenti jualan, Anda tahu bandar akumulasi, Konglo akumulasi, semuanya pakai ilmu bandarmu lagi ya. Jadi ya, saya menunggu melihat badai dengan knowledge ilmu bandarmu. Kalau saya nggak punya itu ya nggak tahu kan. Anda kira harga naik asing langsung akumulasi. Anda lihat harga digoreng, harga arah, Anda anggap Konglo akumulasi, padahal enggak. Ya semuanya masih berfungsi. Sebagai trader bandar mortgage di market bearish seperti sekarang, apakah Bang Arga stay trading ambil posisi? Oh, udah dijawab juga ya. Intinya, simpelnya, menurut saya, ya, ini pengalaman yang saya pelajari sebagai trader selama ini adalah trader itu ada 3 waktu, ada 3 tugas. Ada waktunya dia beli saham, ada waktunya dia jual saham, ada waktunya dia menunggu. Anda harus bisa 3 skill itu. Anda harus tahu kapan beli, Anda harus tahu kapan jual, Anda harus tahu kapan nunggu. Udah berbulan-bulan sejak serangan asing saya bilang, ini waktunya nunggu. Santai aja, nggak usah beli, belum ada akumulasi, nggak ada lagi saham pilihan kan, saham menarik nggak ada kan, karena saya bilang ini waktunya nunggu, nggak ada guna. Kalau bagi saya nggak ada gunanya menari berayun di tengah badai, ngapain, nunggu aja. Saya kalau kembali lagi analogi gunung, saya di gunung, kalau di atas badai saya sembunyi di tempat aman. Meskipun saya punya jaket hujan, saya menari di tengah badai, ngapain? Mending makan anget-anget, selimutan, lihat badai. Seru loh lihat badai kalau Anda dalam kondisi aman.
Tapi kalau Anda menari semakin bingung kayak gitu. Kayak gitu. Banyak orang cuma tahu cara beli, cuma ikut workshop caranya beli. Cuma itu nggak tahu jualnya kapan, ilmu-ilmu yang canggih banget beli saham ketika bullish. Sekarang dia beli, hilang semua duitnya karena dia cuma diajarin beli. Sementara Bandar Mugi bilang kalau Bandar jualan, Anda tuh ikut jual. Kalau nggak punya jual ya jangan beli. Kan gitu. Jadi nggak cuma diajarin beli, termasuk cara nunggu. Jadi menurut saya kayak gitu. Oke, lanjut. Terakhir, saya alumni Bandar Mugi, sudah keluar market 100% pas IHSG 7.300-an, wah canggih. Let's say IHSG terus OTW frontier market, akhirnya downgrade. Saran abang modal kita sebaiknya diapain? Saya tipenya suka profit 10-20% langsung TP. Bukan tipe yang suka nyangkut lama-lama atau nungguin dividen seuprit. Tapi sudah mulai bosan nungguin Bandar akum lagi 2 bulan ini duit saya cuma di deposito. Buat dapur MBG itu menarik. Returnnya setahu saya menarik ya yang saya dapat. Yang kenalan saya itu menarik juga kayak gitu. Apalagi ya? Ya kalau saya nunggu sih, kembali lagi ada waktunya menunggu. Sampai kapan nggak tahu, namanya kita nunggu. Kita nggak tahu badai kapan berakhir, bukan kita yang buat badai. Kita nunggu sampai badainya berakhir. Terakhir, kalau diperhatikan 3 bulan terakhir muka Pak Arga makin fresh dan kelihatan lebih happy. Padahal IHSG hancur, beda banget dengan influencer lain, kelihatan stres, sering posting kerugian. Bisa minta tipsnya bagaimana cara mengatur mental supaya bisa tetap positif, menghindari semua berita negatif yang ada sekarang. Pertama, saya nggak post. Saya kalau di grup alumni, di gathering alumni, saya bilang saya cut loss saham ini, saya ini kayak gini, saya minus berapa, saya cerita kok. Cuma ya saya nggak akan pamer screen cap, saya nggak pamer screen cap ketika untung, ketika rugi juga nggak pamer. Anda bilang saya nggak trading juga nggak apa-apa, karena saya nggak pamer apa-apa, itu bukan metode saya, itu nggak akan saya lakukan. Kayak gitu, jadi saya nggak akan posting kerugian, bukan berarti karena saya nggak mengalami kerugian, bukan karena beberapa bulan lalu saya nggak cut loss, nggak, saya saat ini posisi masih rugi, tahun ini, karena nggak, kan kemarin saya minta doa kan podcast kalau brand 2 kali ARA, DSSA 2 kali ARA, kan saya masuk di harga ARA, saya tahun ini positif, cuma ARA-nya cuma sekali, jadi nggak positif. Tahun ini masih minus, ya kalau dihitung-hitung dari aset saya 3-4% lah minusnya, kayak gitu. Jadi ini cuma kalau Anda menganggap saya happy ya thank you, makin fresh ya puji Tuhan, kayak gitu. Mungkin ini ya thank you aja sih. Saya yang jelas saya masih ini, cuma saya juga stres kok gitu, saya juga stres. Bahkan yang saya bilang ya, saya hari ini saya nonton sesuatu, salah satu, intinya karena saya Kristen, ini hari Minggu saya dengar khotbah di gereja, yang khotbah ini saya bisa dibilang abang saya, koko saya, mentor saya, dan dia memotivasi saya. Intinya ini saya sengaja ini terakhir ya, karena saya mau ceritain yang saya bilang apa yang buat podcast ini dirubah. Intinya sampai kemarin hari Jumat saya lagi trading, lagi istirahat, lagi makan siang, tapi saya malas saya makan siang di depan komputer sambil nonton YouTube. Saya nonton YouTube, ada hiking, orang Amerika hiking di Kyrgyzstan, dan dia hiking bulan Juni, ini Jumat kemarin ya, hiking bulan Juni, bagus banget, indah banget. Saya nggak tahu Kyrgyzstan itu di mana di peta, tapi malamnya saya mikir, saya ajak, atau kita ke Kyrgyzstan aja yuk, gue lagi GJ gitu. Saya udah kepikir mau ke Kyrgyzstan dengan itunya gitu, gue liburan aja, ngapain saya ngeliat badai, kalau saya bisa happy kan. Yang lihat badai lama-lama bosen juga kan, kesal juga gitu. Ngapain saya ngeliatin badai, maki-maki, kadang-kadang saya dengar berita emosi, mendingan gue liburan. Kayak gitu, liburan. Kadang-kadang saya stres juga, kapan gue masuknya, kapan gue positifnya, kapan gue cuannya, ngerasa nggak ada guna kan. Masa kerjaan lu ngeliatin badai gitu kan. Emangnya saya BMKG gitu kan, kerjanya ngeliatin badai. Ngerasa kesel juga. Ngerasa kesel harga saham Konglo naik tapi nggak diakumulasi jadi keluar lagi, padahal itu harapan saya, kesel juga. Tapi kenyataannya datanya gitu, kesel juga. Tapi pas tadi saya dengar, tadi saya pikir, saya ngelihat intinya ya, saya harusnya bersyukur pertama.
portfolio saya masih lebih baik dari banyak orang, ekonomi saya masih lebih baik dari banyak orang. Jadi saya mikir kemarin malam saya sempat ini kan, jadi somehow program karena rezim sekarang, program bea guru kami sekarang udah 100, bulan ini udah 120 guru. Bahkan ada 40 guru lagi masih on proses. Itu aja udah 160. Let's say 120 kali 200.000 sebulan, itu 24 juta sebulan. Itu project 300 juta sebulan untuk nyumbang guru yang saya ketemu pun enggak, saya hanya kenal. Kemungkinan kalau market lagi kacau kayak gini, donatur sepi, kemungkinan saya harus tanggung jawab. Saya masih bisa lakukan itu. Saya masih bisa jalan. Saya lihat teman saya lagi bangun solar panel di Maluku, saya bisa melakukan itu. Saya bisa senang-senang, bisa enjoy, bisa bantu. Saya bisa ngajarin Anda, saya bisa buat podcast. Saya bisa ngajarin Anda buat podcast bagi teman-teman pahlawan bursa yang pengen ganti aliran. Kurang lebih itulah alasan podcast saya. Saya pikir saya bersyukur saya bersemangat. Ngapain saya ngejelek-jelekin yang saya anggap jelek dulu? Kenapa saya nggak berbuat kebaikan? Kurang lebih seperti itu. Jadi saya juga stres. Saya harus akui, saya juga stres. Saya juga kesel ngeliat badai mulu. Saya juga pengen trading lagi. Saya juga pengen cuan lagi. Tapi ya somehow kembali itu. Kita tahu kapan IHSG naik. Gimana IHSG perlu naik, kalau itu belum jadi ya mau nggak mau kita harus tunggu. Tapi saya encourage Anda, apalagi yang dalam kondisi baik-baik aja, masih makmur aja, masih duitnya banyak, mari kita buat perubahan buat negeri ini. Kayak gitu, kita nggak tahu ke depan kayak gimana, banyak yang nggak bisa kita atur, tapi kita bisa berbuat baik. Nggak usah, saya nggak lagi minta Anda ngasih donasi ke saya, nggak ada urusan. Banyak orang di sekitar Anda yang butuh bantuan, butuh pekerjaan, butuh sumbangan, banyak orang susah, banyak yang di PHK, Anda bisa bantu mereka semua. Dimanapun Anda berada, kita buat kebaikan, karena ya sebelumnya juga bahkan saya mikir mau invest di luar negeri. Udah nyiapin buat strategi dan lain, cari sambur lain, cuma saya pikir ya sudah lah ya. Saya tunggu badai aja, harus belajar lagi, harus repot lagi, saya bisa nunggu badai. Mungkin badainya 6 bulan, mungkin 6 tahun, saya nggak tahu. Tapi saya masih akan baik-baik aja. Dan saya percaya rezeki dari Tuhan sih. Buat Anda yang bahkan saya pikir ya udah saya buat lagi kelas ngatur duit, saya ngajarin orang ngatur duit. Kalau bandarmologi nggak nyuruh beli, suruh nunggu terus, kasihan orang ikut workshop tapi nunggu mulu kan. Cuma diajarin nunggu nih, karena bandarnya belum akumulasi. Workshop terakhir itu yang saya bilang, saya ajarin Anda nunggu. Kalau workshop saya nggak laku, saya ngasih workshop lain atau ini. Itu kepikiran saya, itu yang buat saya lagi happy banget, semangat banget, excited banget. Mudah-mudahan yang saya sharing di sini berguna. Thank you yang bertanya. Thank you buat Max yang merubah pertanyaan saya, ngasih ide. Jangan lupa, dan thank you buat semua. Sukses selalu. Kita doakan yang terbaik buat IHSG. Kita doakan saham Konglo segera digoreng. Investor asing segera berhenti jualan. Negeri ini semakin baik, semakin kuat, dan rakyat semakin makmur. Oke, sampai sini. See you next time. Thank you.